Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pertama ini, ulun izin share screen LPP. Ya, baik, ulun jelaskan dulu LPP punya ulun. LPP-nya adalah kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 oleh Halid Rahman. Satuan pendidikan, itu SDN, ala laksana 4, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk indikatornya 3.11 mengklasifikasi informasi mengenai wujud-wujud benda berupa logam, kaca, dan karet. Untuk indikator yang kedua, 3.1.2 menganalisis informasi mengenai wujud-wujud benda berupa logam, kaca, dan karet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar yang keempat, titik satu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk indikatornya 4.1.1 mengelompokkan benda berdasarkan informasi isi teks laporan informatif tentang perubahan wujud benda secara lisan atau tulis dengan tepat. Untuk matematikanya, kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menentukan taksiran dalam satuan baku untuk panjang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang kedua, 3.7.2 mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menentukan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu diambil kata-katanya dari indikator. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu memuat audiens, peserta didik, kemudian behavior yang ditandai warna kuning ini, kemudian condition yang ditandai warna hijau, dan degree ditandai dengan warna biru. Di sini ada juga penguatan pendidikan karakter, itu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Untuk materi pembelajarannya ada di lampiran. Terus model atau pendekatan dan model pembelajaran, model dan metode pembelajaran, modelnya PBL, pendekatannya saintifik, metodenya tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah. Kemudian media dan bahan, medianya adalah gambar,
laptop, LKPD, LCD, PowerPoint. Sedangkan bahannya nanti kertas, pulpen, dan penggaris untuk mengukur. Sumber belajar itu buku peserta didik, tema benda di sekitarku, dan buku guru, tema benda di sekitarku. Kemudian langkah-langkahnya, kegiatan pendahuluan itu guru memasuki ruangan, mengucapkan salam, kemudian guru mengajak semua peserta didik berdoa bersama, kemudian guru melakukan komunikasi tentang kehadiran peserta didik, kemudian guru menyiapkan fisik dan psikis anak, menanyakan kabar mereka. Yang kelima, guru dan peserta didik menyanyikan lagu Padamu Negeri. Yang keenam, siswa melakukan tepuk PPK sebagai pemberian motivasi awal dan kesiapan belajar siswa pada hari ini. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui PowerPoint. Yang kedelapan, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Di kegiatan inti, alokasi waktunya 45 menit. 9, guru menjelaskan wujud benda berupa kayu, kertas, dan plastik. Menjelaskan ini materi sebelumnya. Memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman peserta didik dari penjelasan guru sebelumnya. Kemudian sini ada fase 1, yaitu langkah-langkah PBL. 10, pada awal pembelajaran peserta didik mengamati gambar melalui PowerPoint. Mengamati ketiga gambar ini. Kemudian peserta didik diminta menyebutkan nama-nama benda yang ada pada gambar serta menjelaskan informasi yang didapatkan dari ketiga benda tadi. Kemudian peserta didik diminta membacakan teks bacaan terkait informasi mengenai wujud benda logam, kaca, dan karet. Setelah itu di fase kedua, guru membagi kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang dan menjelaskan aturan kerja kelompok. Di mana aturan itu adalah bekerja dengan tertib, menghargai pendapat teman, dan bekerja sama dan saling membantu. Ke-14, peserta didik diminta menganalisis ketiga gambar tadi dengan pertanyaan guru. Apakah ukuran ketiga benda sama? Apakah ada alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda-benda tersebut? Kemudian bagaimana cara mengukur panjang masing-masing benda? Yang ke-15, peserta didik diminta untuk menyanyikan lagu satuan panjang. Kemudian guru membagi LKPD kepada peserta didik untuk mencari informasi dari buku atau wawancara tentang sifat kaca, logam, karet beserta contoh bendanya dan melakukan taksiran beserta hasil pengukuran sebenarnya dari benda yang ada di LKPD. Kemudian fase ketiga, peserta didik berkonsultasi dengan guru jika ada hal-hal yang kurang jelas. Yang ke-18, guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa hasil LKPD akan dipresentasikan di depan kelas. Fase keempat, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan di depan kelas mengenai LKPD hasil karya dan menjelaskannya. Kemudian kelompok lain menyimak dan mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain yang sedang dipresentasikan. Kemudian guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang sedang mempresentasikan maupun yang menanggapi kelompok lain di depan kelas. Langkah kelima, fase kelima,
Peserta didik dengan bimbingan guru menganalisis dan memberikan masukan dari presentasi laporan LKPD hasil karya per kelompok. Kemudian setelah itu kegiatan penutup, alokasinya 10 menit. Guru memberikan evaluasi terhadap peserta didik untuk dikerjakan perorangan. Hal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan. Kemudian guru bersama peserta didik menyimpulkan pelajaran hari ini, yaitu logam bersifat keras, kuat menghantarkan panas yang baik, yang kedua, dan seterusnya. Kemudian guru menyampaikan pembelajaran yang bukan. Kemudian guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi. Langkah ke-26, guru menyampaikan pesan moral kepada peserta didik, jangan membuang sampah, terutama benda plastik, karena plastik perlu 50-100 tahun untuk terurai dalam tanah. 27, guru menyampaikan pembelajaran yang akan datang. 28, guru mengajak semua peserta didik berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran. Dan yang terakhir, guru keluar kelas dan mengucapkan salam. Untuk teknik penilaian, itu ada sikap spiritual, observasi, pengetahuan tertulis, dan keterampilan praktek. Nah, untuk lampirannya ini bahan ajar. Bahan ajar ini ada di buku siswa. Nah, untuk lampiran kedua ini, mungkin bisa simulasi mengajar aja langsung. oh ini Pak, Bu, izin stop share dulu. Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama dulu eh, kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya ya, nak. Amin. Ya, sekarang Bapak mengabsen dulu ya. Apakah semua hadir? Alhamdulillah, semua hadir. Tidak ada yang sakit, jaga kesehatan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri dulu ya. Ya, udah selesai. Bagus, semangat anak-anak. Ya. Kemudian kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, pintar anak-anak Bapak ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, Bapak ada benda ini gambar apa ya kira-kira anak-anak? Iya, gelas, betul. Apalagi terbuat dari kaca. Iya, betul. Nah, kemudian Bapak ada lagi gambar yang kedua. Ini gambar apa ya anak-anak? Iya, ini gambar uang. Terus, apalagi yang bisa diketahui dari gambar ini? Iya, terbuat dari logam, pintar anak Bapak ya. Kemudian Bapak ada lagi gambar yang ketiga. Nah, gambar apakah ini? Sendal. Iya, betul sendal. Terus,
Iya, sendal terbuat dari karet ya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang pelajaran kemarin adalah tentang kayu, kertas, dan plastik ya. Sekarang Bapak tanya, kalau kertas itu terbuat dari apa ya? Dari pohon, iya bagus. Ya, kalau plastik itu sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Nanti terurainya lama itu kalaunya plastik. Nah, kemudian dari ketiga benda tadi, apa kaitannya ya? Benda dari kaca yang tadi ya. Contohnya gelas seperti gambar yang pertama tadi, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Sifatnya apa benda kaca itu? Kedap air dan tembus cahaya. Kemudian gambar yang kedua itu benda dari logam. Contohnya seperti panci, penggorengan, sendok, kerangka mobil, dan pagar rumah. Apa sifatnya benda logam itu? Sifatnya kuat, dapat dibentuk, dan menghantar panas yang baik. Nah, terus benda yang ketiga adalah karet. Contohnya penghapus, pensil, ban, balon, sendal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimana sifat karet? Nah, diskusikan nanti bersama temanmu ya. Iya, sekarang eh, kita membagi kelompok dulu ya. Ya, terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, aturannya untuk bekerja kelompok itu bekerja dengan tertib, menghargai pendapat teman, bekerja sama dan saling membantu ya. Nah, kemudian Bapak ingin tanya lagi nih, apakah ukuran ketiga benda yang Bapak tunjukkan tadi sama? Iya, betul, tidak sama ya. Lalu alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda-benda tersebut? Penggaris, benar. Meteran, iya. Nah, meteran itu ada 3 ya anak-anak ya. Ada meteran pita, ada meteran saku, ada meteran roll ya. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, mengukurnya itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi di penggaris itu misalkan yang anak-anak gunakan itu adalah ukuran sentimeter kalau yang warna hitam ini ya. Nah, jadi mengukurnya dari 0 ini. Kalau yang warna merah itu di bawahnya itu satuan inci. Ya. Nah, sekarang eh, kita menyanyikan lagu untuk memudahkan menghafal satuan panjang ya. Lagunya ya, nanti dihafal ya lagunya ini anak-anak untuk memudahkan. Nah, jadi kalaunya turun satu tangga itu dikali 10, kalau naik satu tangga dibagi 10 ya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, Bapak minta kelompoknya Maini bisa mempresentasikan LKPD yang pertama ini ya ke depan kelas. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada Maini. Ya, jadi kaca itu sifatnya di apa ya? Bening dan contohnya adalah gelas dan lain-lain. Kemudian logam sifatnya apa dan contohnya dan seterusnya ya. Kemudian kita ke LKPD kedua. Yang pertama itu ada gambarnya. Silahkan kelompoknya Agus untuk maju mempresentasikan hasil jawabannya bersama kelompoknya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Agus.
Ya, apakah hasil taksirannya sudah mendekati dengan ukuran sebenarnya? Sudah ya, berarti sudah mulai paham ya. Nah, kemudian kesimpulannya pada untuk hari ini, logam bersifat keras, kuat, dan sebagainya ya. Nah, kemudian dari semua kesimpulan tadi sudah Bapak rangkum. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan menyajikan informasi tentang hasil penyelidikan benda-benda di sekitar kita ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu karena waktunya sudah mau habis. Kita marilah kita berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran hari ini kepada ketua kelas dipimpin untuk membacakan doa. Amin. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sudah selesai ya Pak Halik ya. Iya, Bu. Bu. Ini mohon izin Pak Metro berkaitan dengan lingkungan. Nah, setelah kita Oke. mendapatkan Hmm. pengetahuannya, Pak Halik, lalu kita foto Pak Halik gambarnya sudah dari berapa tahun misalnya dari koran, boleh jadi foto, guru dari jalan, kita foto, di terus entah di kita sekolah yang tempelkan sekarang dengan atau yang lem, sebelumnya? kita Paling fotokan tidak dan mulai tambahkan mengajar warna itu dan sejak tahun gambar. berapa Pak? Oh, saya mengajarnya sejak tahun 2012, Bu. 2012, berarti sudah berapa tahun ya? Sekitar 10 tahun hampir. 10 tahun ya Pak. Wah, sudah lama juga. Selama ini Pak Halik menggunakan RPP buatan sendiri kah atau seperti apa? Kedua, itu perpaduan warna. Terlalu nyaring tuh Bu di sebelah tidak mendengar Lun Pian. Oh iya, Pak. Inggih. Gimana sekarang gimana? Ya ini bagus Bu. Kedengaran lah. Dia kadang-kadang. Oke. Ulun ulanglah. Pak Halik kan sudah mengajar berarti 10 tahun ya. Iya Bu. Nah, selama 10 tahun ini biasanya dalam mengajar Pak Halik sudah menggunakan RPP buatan sendiri atau seperti apa? RPP plus perangkatnya. Ya kalau IPP itu hasil kerja kelompok KKG biasanya Bu. Kalau bikin sendiri masih kurang lah Masih kurang. pengetahuannya ya. Oke, nah terus sekarang kan di PTG dituntut untuk membuat RPP sendiri, gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nah, untuk bertakun dulu ulun, kira-kira di pemahaman Pak Halik selama ini dalam pembuatan RPP kurang lebih berapa minggu ini gimana Pak? Iya, Sudah menguasai aja kah atau seperti apa? sudah meningkat tajam dan drastis Bu. Wis mantap. Enggih. Meningkat tajam dan Enggih. drastis luar biasa ini. Ya, enggih. Jadi lu sudah mulai paham itu tujuan pembelajarannya Oke, ada ABCD-nya, terus indikatornya harus memuat C1, C2 sampai HOTS itu enggih. Oke, oke. ada mulai paham. Oke, berarti sudah mulai paham ya Pak. Mulai paham atau sudah paham Pak Halik? Kalau menurut Ulun sudah paham sekitar 90% lah Bu. Oke, kalau sudah paham itu berarti ulun konfirmasi aja ya Pak Halik ya. Enggih Bu. Kira-kira kalau kita membuat KD itu dari mana Pak ininya Pak? Dasarnya kita membuat KD. KD apa Pak? Ada Pertanyaan itu KD apa? kompetensi dasar Bu. Oke, kompetensi dasar ya Pak. Dari Enggih. mana tuh Pak Halik? Biasanya mengambil dari buku guru Bu, kompetensi dasar itu. Jujur kah? Yakin? Enggih, bisa juga dari silabus. Kalau indikator kan Bu dari kompetensi dasar yang ada di buku guru. Itu ya. Enggih. Mungkin ini tidak salah juga gitu ya, tapi mungkin kita arahkan lagi bahwa memang KD itu diambil itu dari kurikulum Pak. Oh, ini Iya, makanya kurikulum. kenapa kalau kurikulum berubah sehingga KD kita juga berubah gitu. Sedangkan buku guru kan mengambil dari kurikulum. Ya tidak salah juga sih. Gitu. Oh, Cuman iya. paling tidak pemahamannya sudah baik kita ini bahwa KD itu kita ambil dari
kurikulum. Oh, ini. Tadi itu RPP-nya dibuat dengan kurikulum 2013 atau yang IKN? 2013, Bu. Belum masuk lagi 2013 ini. ya. Oke. Nah, itu ya Pak ya, berarti dari KD diturunkan kemana Pak? Dari KD kemudian menjadi indikator, Bu. Menjadi indikator. Nah, kira-kira Pak, di indikator itu bagian mana sih Pak yang bisa mendorong siswa untuk berpikir HOTS? Karena kan kita di PPG ini dituntut ya Pak ya, untuk membuat siswa itu mampu berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi. Nah, itu di mana Pak? Dari Di indikator itu Pak. Bisa Bapak tunjukkan, mungkin bisa dibuka lagi RPP-nya Pak, bisa di-share screen kembali. Indi siap, Bu. Nah, untuk bahasa Indonesia, Bu. Iya. Bapak bahasa Indonesia kelas berapa Pak? Kelas 3 nih, Bu. Kelas 3 ya, Mengambilnya berarti kelas rendah ya Pak? Inggih kelas Ya, rendah, Bu. gimana Pak? Gimana? Bisa dijelaskan dulu? Inggih. Kan untuk mengukur tingkat HOTS-nya itu berdasarkan teori Bloom lah, yang KKO itu. Jadi ulun mengambilnya dari sana lah. Eh, Kalaunya C2 misalkan di kompetensi dasarnya menurut perkuliahan kita selama ini, jadi kalau indikatornya tuh bisa ditingkatkan. Kalaunya langsung C4 itu mungkin Bisa ditingkatkan atau wajib ditingkatkan Pak? Karena kan kita mengarah kepada HOTS. oh ini wajib pula. Ya, ini Jadi wajib. pemahamannya sudah mulai diarahkan ke HOTS kan Pak ya. Jadi mau tidak mau bagaimana caranya agar siswa itu mampu berpikir kritis ya pastinya kita diminta untuk mengarah kepada HOTS gitu ya Pak. Iya, Bu. Terima Dari kasih, C Bu, berapa? koreksinya. Pun Enggak. Dari C berapa Pak Halik yang untuk ini? Untuk siswa mampu berpikir kritis itu? dari C4 itu, Bu. Oke, dari C4 ya. Nah, terus Bapak bisa jelaskan lagi di indikator itu kenapa itu masih ada C3-nya? Oh, ini. Karena kalau langsung loncat ke C4 kata guru Pamong ulun itu langsung loncat tuh sebaiknya berurut dulu katanya, Bu. Jadi kita ambil C3 dulu baru nanti di indikator keduanya bisa C4. Gitu. Kenapa saya sampai C4 ini saja? Karena ini kan anak usia eh, Kelas 6, rendah. ya kelas rendah 6 sampai 8 tahun lah. Jadi kalaunya untuk C5, C6 itu arah berpikirnya tuh sudah dewasa lah. Kalaunya kelas 6 mungkin bisa saja sampai C5 gitu. Tinggi. Nah, Itu ya makanya Pak ya. tinggi. Makanya ulun mengambilnya cuma sebatas C4 saja lah. C4. Kos tinggi. Oke. C4 itu kan menganalisis ya Pak. Iya, Bu. Yang Pak Halik maksud dengan menganalisis di sini apa nih Pak? Terus nanti bentuk konkretnya kemana arahnya Pak? Maksud ulun menganalisis ini kan wujud-wujud benda, Bu lah. Jadi kan menganalisis ini kan artinya adalah menguraikan, membedakan, atau memilah-milahnya. Nanti logam itu contoh-contohnya apa apa sifatnya itu dikelompokkan. Kalau kaca itu apa contoh-contohnya, apa sifatnya. Kemudian karet juga begitu, Bu. Begitu maksud Oke. ulun. Oke. Nah, dari indikator ini berarti untuk kita mengetahui dan meyakinkan nih bahwa siswa sudah mampu berpikir kritis. Apa yang kita berikan untuk siswa, Pak? Bentuk apa nih untuk oh iya ternyata setelah kita membuat indikator, membuat kompetensi dasar, terus kita turunkan juga ke indikator. Selanjutnya kita kemana nih Pak untuk meyakinkan bahwa memang siswa itu sudah
sudah mampu dan bisa untuk berpikir kritis. Gitu. Hal apa yang Pak Halik lakukan selanjutnya, Pak? Ya, untuk anak-anak sudah bisa berpikir kritis itu bisa terlihat dari cara berbicaranya atau penguasaan materinya. Mungkin Bu, Cara apa? nama Bu? Ya, gimana Pak? Diulang. Nah, ini. Jadi anak-anak bisa berpikir kritis itu terlihat dari kemandiriannya belajar, atau bisa memecahkan masalah yang dihadapi, bisa mandiri, bisa bekerja sama dengan eh, teman-temannya untuk saling membantu. Itu sih menurut Ulun, Bu. Kalau Oke, lebih konkretnya Pak Halik, mungkin Bapak akan membawa ini kepada evaluasi. Betul lah, iya, Bu. evaluasi berupa soal gitu. Iya, Nah, Bu. ya nggak Pak? Iya, Coba iya, Bu. kita coba kita lihat soalnya Pak. Kita Ini lihat soalnya dulu. bentar, Bu lah. Nah, ini soal yang Ulun buat untuk evaluasi, Bu. Tapi Oke, sudah, hmm, soal untuk evaluasi ya Pak, yang merupakan sifat benda kaca adalah berarti Bapak soalnya semua multiple choice ya? tinggi, Bu. Menjadi choice agar mudah untuk menilainya nanti, Bu, supaya cepat. Nah, mungkin gini Pak Halik, ulun luruskan dulu gitu ya. Tinggi, Bu. Artinya, kan tuntutan kita di sini kita apa namanya, mengharapkan agar siswa mampu berpikir kritis, begitu kan ya Pak ya? Tinggi, Jadi Bu. kita melihatnya jangan ke arah ke sisi gurunya gitu Pak. Kalau Bapak melihat ke sisi guru, mudah untuk mengkoreksi, berarti Hmm, Bapak belum mampu untuk membuat siswa berpikir kritis gitu. Karena kalau multiple choice ini, itu secara struktur tingkatannya masih di bawah sih Pak. Gitu. tinggi, Bu. Tapi ini ada Iya. beberapa soal yang memerlukan Nah siswa itu itu maksud ulun mengan gitu. Dari indikator, kira-kira hal mana? Makanya itu yang ulun tanyakan tadi. Coba soal yang mana yang bisa mendorong siswa mampu berpikir kritisnya Pak? oh tinggi, Bu. Nah, misalkan ada yang ini pula, nomor 5 ini misalkan sifat benda yang sesuai dengan contohnya. Ini kan siswa diajak menganalisis satu persatu ABCD-nya, Bu. Jadi ini Hmm. termasuk yang hot sih, Bu, kalau menurut saya ini. Karena Oh ini gitu. ini tidak menutup kemungkinan kalau yang multiple choice itu tidak bisa hot. Karena karena gini Pak, kalau multiple choice, apalagi untuk anak tingkat rendah, biasanya mereka kurang kurang ini Pak. Itu menurut kita, sisi kita, gitu, Ini, sisi Bu. kita dari guru. Tapi sebenarnya kalau multiple choice dia udah aja menurut feelingnya gitu loh Pak. Ini. Iya nggak Pak? Karena Iya, kan Bu. waktu dalam menjawab soal multiple choice kan sempit Pak. Iya, Bukan Bu. sempit, maksudnya lebih ini lebih cepat kan ya. Iya, biasanya sih. Nah, Hmm. iya, sehingga siswa SD itu dia Kak, paling ya udah seperasaan. Memang harapan kita dengan memberikan ini dia berpikir, oh sendok, panci, pagar, tembus pandang, tahan panas, isolator. Oh ini nggak maksud kita begitu, tapi kenyataannya di sisi anak dia tidak seperti itu gitu Pak. Karena Hmm. kalau anak memilih, dia tuh mau cepat, ya udah pilih ini aja gitu. Sehingga akhirnya di sini ada unsur hafalan lagi buat anak gitu. Jadi Hmm. belum mampu dia untuk membangun atau menggali dia berpikir kritis Iya, iya, Bu. gitu, Pak Halik. Tinggi. Terima kasih, Bu, masukannya. Ya, ini sekedar sekedar saran ya Pak Halik. Jadi mungkin Pak Halik nanti bisa dipahami lagi, direnungkan lagi maksud dari HOTS itu apa sih?
Nah, Ya, sehingga pada saat kita berpikir itu hoax, itu biasanya esai sih Pak. Yang esai bulan. bagaimana, terus yang mengapa gitu loh Pak. Atau dia minta mendeskripsikan gitu. Kalau hanya multiple choice dengan waktu yang singkat, biasanya anak, apalagi anak kelas rendah, Hasilnya. ya ya udah, kalau perasaannya B ya pilih B. Jadi kita Biasanya biasanya Bu kendala kalau kelas rendah nih ya ada yang masih belum bisa membaca, belum lancar membaca. Gitu sih nah kendalanya Bu. betul, apalagi kan kendalanya di situ Pak gitu. Iya, ini. Gini justru itulah PR kita sebagai guru gitu Pak. Apalagi kan Bapak Halik nanti ini calon guru yang profesional. Gimana caranya gitu Pak Halik bisa berpikir tuh di sisi siswanya gitu. Ini. Bukan di sisi guru. Satu satu tadi yang Ulun mungkin bisa ingatkan, jangan menganggap Bu biar mudah mengoreksinya. Nah, itu kan sisi guru, Pak. Oh, ini Bu. Iya enggak? Kita harus melihat dari sisi siswanya. Mm, mm, mm. Paham ya Pak Haliknya? Ini paham Bu masukannya Bu. Oke, baik. Baik, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin nanti Bapak kan di PPL nanti itu biasanya kita diminta lagi untuk membuat RPP yang baru. Iya Bu. Jadi yang ada ini kan sudah diuji nih, yang satu, dua, dan dipilih salah satu yang dikuasain, gitu kan. Nah Hmm. berarti kan ini pembelajaran buat kita, gitu. Nah selanjutnya di PPL nanti kan ada waktu 3 hari nih, 2 hari ya, tanggal 22, 23, nanti PPL kita mulai 24. Jadi Pak Halik mungkin udah bisa dipikirkan lagi gitu RPP nanti yang akan dipakai di PPL yang baru dan tolong melihatnya dari sisi siswa sehingga kita benar-benar mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis gitu Pak Halik. Iya Bu. Iya. Gitu ya Pak Halik ya. Iya Bu. Terima kasih masukan Bu. Tapi Ya. misalkan kalau yang ini misalkan kau bisa lah dibawa ke PPL kan ini kan sudah diujikan gitu nah. Sudah tahu Mhm. kelebihan dan kelemahannya. Tadi tinggal diedit saja yang kelemahan-kelemahannya sedikit-sedikit Bu. Mhm. Mungkin bisa aja yang LPP ini dibawakan ke PPL lah Bu. Sebenarnya harapannya Pak bisa itu bisa, tapi kan di sini Bapak sudah harus menjadi guru profesional. Arti profesional kan Pak siap Tinggi. sedia gitu Pak, Oh iya Bu. menyesuaikan situasi. Jadi pada saat PPL Bapak lihat kembali, jadi gali lagi masalahnya apa, identifikasi masalahnya lagi, tapi dengan cara cepat. Kalau Tinggi. kemarin mungkin Bapak diberi beberapa hari gitu kan ya. Tinggi. Nah, tapi dengan PPL ini Bapak diharapkan bisa lebih cepat lagi membuat dengan apa yang sudah pengalaman Bapak lakukan di RPP 1 2 sebelumnya. Tinggi. Mudah-mudahan Oke. idenya tuh masuk pula. Kan Ya, waktunya kan sempit gitu kan kalau justru Pak, di profesional tuh dalam keadaan sempit apapun tinggi. harus bisa dan itu Iya. maksimal gitu Pak. Jadi jangan ada lagi alasan, oh sempit waktunya, nggak ada waktu, Tinggi. terus saya nggak bisa. Ada kalau lagi kita seperti itu kan profesional sudah Pak. Siap Bu, siap. Oke Pak Halik, mungkin cukup dari Ulun. Terima kasih, nanti kita tunggu Pak Metro. Terima Tinggi kasih ya Bu. Pak Halik. Iya, Sukses sama-sama selalu. Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Lolek, Ya Pak, selamat pagi Pak. bisa-bisa Lolek. Kenapa Pak? Nah, ako nang gugup kayak mau na uji kam nek. Santai aja Pak.
Ini IPP anunya Pak, apa evaluasinya nih. Di mana Cidin tadi dari Ibu Pipi yang hotsnya aja. Menurut Cidin kan kalau Lek, pun nih, minta RPP-nya itunya Pak. bentar, Lek lah. Ini Bu, Pak. Udah mendengar suara rekam, Lek, ya. Tuh, tema 3, Lek. Ini tema 3 Pak. Kenapa Eka mengambil tema 3 udah, Lek? Ya supaya menyesuaikan aja Pak. Kan PPL-nya diperkirakan lah tema 3. Coba, Lek. PPL-nya diperkirakan tema 3 Pak. Apa? Karena PPL-nya diperkirakan tema 3 masuknya. Kedengaran apa suara belum Pak? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia dan matematika muatannya Pak. Terus, melihat, Lek, RPP-nya, Lek. Mau Pak. Ini ada, Lek, Lek. Pun, Dasar Eka mengambil tema 3 itu apa? Dasar pemikirannya apa? kenapa Pak? Dasar pemikiran Eka mengambil 3 itu apa dasarnya? Lalu mengambil tema 3 bukan yang materi lain, muatan-muatan lain, atau tema-tema lain apa? Oh, ya tadi Julian Nano kan untuk diujikan ke PPL kalau nih Pak dasarnya. Perkiraan ini waktu PPL karena masuk di tema 3 karena Pak perkiraannya. Terus, Jadi kan kawal gitu dibawa langsung kan ke PPL masuk turun. mm, Kalau nya diujikan ini kan siap kalau IPP-nya tahu sudah kelemahan kelebihannya. iyalah. Ini jadi Saat ini Bang, pengetahuan kamu apa yang masih jadi masalah? pengetahuan Lun yang jadi masalah tuh tentang menghafal langkah-langkahnya aja Pak, langkah-langkah PBL ini aja. Iyalah. Terus aku melihat RPP kamu Dia dong. turun. Nggak ada. Aku Indikator. minta Eka waktu Eka mengajar bagaimana cara memindah Eka tanah dari bahasa Indonesia ke mana Matematika. terakhir tadi? Matematika. Ke matematika. Iya. Coba berikan contohnya Eka cara mengajar kayak apa cara memindah itu supaya masih dalam koridor tematik, bukan Nah, muatan-muatan pelajaran atau materi-materi mata pelajaran. Coba ajarkan, Bang, dengarkan, Bang. nah, tadi kan ketiga benda tadi pada gambar, ada gambar gelas, ada gambar koin, ada gambar sendal tadi apalah. Jadi kalau kita mengaitkan ke matematika itu eh, suruh aja anak-anak untuk mengukurnya, mengukur sendal, koin, dan gelas tadi apakah ukurannya sama atau berbeda. Nah, kalau yang berbeda, mari diukur bersama-sama. Nah, seperti itu aja Pak yang memasukkannya ke matematika. Nah, itu kan di bahasa Indonesia menggali C2 lah. Tinggi. C3, kenapa kadang masuk langsung C2 dulu indikatornya kayak Pak? Langsung C3 kayak. Ya, supaya berurutan aja Pak. Jadi kami kadang mengajarkan lah C2-nya lah. C2-nya ya dari kompetensi dasar gitu Pak. Ah, Sudah dari kompetensi dasar C2. Perlu ditambahi jadi lagi C2 benar ini Pak. kan diajarkan lah. Menggali ini kan dia sudah dipelajari apa di materinya Ah, Pak, di materinya ya sudah menggali ini. Mungkin ini bisa apa mencari informasi, bertanya, wawancara atau mencari ini referensi-referensi kompetensi lain. dasar C2.
Tapi di indikator kada dikerjakan. Kayak begini nih. Oh, berarti harus ditambah lagi ke Pak. Ah, Berarti harus ditambah lagi di atasnya berarti C2. nah, menurut Ikam dulu dasar pemikiran Ikam itu seperti apa? Dasar pemikirannya. Ya, kita kan menuju ke HOTS malah. Ah, Kita kan menuju indikator yang HOTS. Menurut ulun lah. Jadi kan kalaunya dimasukkan C2, kemudian C3, C4, takutnya apa waktunya itu nanti tidak cukup kan kita PPL-nya cuma 2 kali 35 menit, Pak. kayak apa? Kemarin mencapai indikator 2 ada dikerjakan. Setiap indikator itu segala sesuatu yang akan dicapai. Hmm. Setelah dicapai baru pengayaan. C3, C4 itu pengayaan. Hmm. Masuk di pengayaan. Indikator intinya adalah C2. Nah, Gitu malah. nah, Gitulah. lu cokololek. Ini, Ah, ini. ah, Nanti dimasukkan deh Pak C2-nya. pokoknya kadang pokoknya kayak apa? Lanjut, Dek, lanjut, Dek, lanjut, Ini. lanjut. Nah, ini yang sama aja sih juga Pak ya. Langsung ke C3. C2. Mm-mm. Kompetensi dasarnya C2. Habis itu indikator C3, C4. Nah, Karena menurut ulun nih kalau matematikanya lah mudah aja Pang. Kan mengukur panjang satuan baku aja. nah. Ikan logika ikan tuh nah, logika berpikir ikan tuh nah kayak apa? Padahal indikator ya nih, kompetensi dasar kan indikator ada berapa cek naik yang tahu ya? Nah, Indikator reguler, indikator apa ini lagi? indikator kunci. Nah, Indikator kunci. ini ya indikator 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 itu ya indikator reguler. tinggi gue Apalagi indikator pengayaan, terus Bang. indikator remedial. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak 3 dan 4 ini indikator apa? C3, C4 tuh Pak. Ini Pang kayak kalau melihat dari KD-nya C2, Nah, kalau melihat KD-nya C2 ya di Ya, silakan ya. pengayaan lah, masuk di nah pengayaan inilah kan. jelek lah barangkali inilah ini diperbaiki lah jangan inilah. Ingat Tinggi Pak. indikator reguler atau inti pengayaan ya kan Tinggi. prasyarat lah. Itu aja lah Lek, ya udah cukup Ya tutup ini ya. Pak. Tinggi. Terima kasih Ya anak banyak bul Pak. anak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain lagi